Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, kita kembali lagi dalam acara Tarim Ramadan season yang kedua. Yang mana Tarim Ramadan season yang kedua ini kita kembali dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang baru dan warna yang baru. Tak lupa juga saya tidak sendirian untuk memandu acara ini. Saya ditemani dengan rekan Neng Elin Ramadayanti, beliau dari mahasiswa semester 2 dari Komunikasi Penyiaran Islam. Gimana Neng Elin? Kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, ana bikhair. Mohon dibantu juga ya untuk kelangsungan acara dan memandu acara pada hari ini ya. Baik, insya Allah. Nah, kebetulan Neng Elin ini kan jadi host Tarim nih sekarang. Host Tarim menjelang maghrib dan juga menjelang lebaran. Berbicara lebaran lah, kebiasaan-kebiasaan yang ada di kampung Erin, lebaran itu kayak gimana? Kebiasaan di kampung saya sendiri sih seperti biasa ya. Maksudnya pagi-paginya kita diawali dengan sholat id berjamaah. Setelah itu mungkin kumpul-kumpul keluarga dan lain sebagainya. Gitu ya. Berarti hampir sama. Kalau itu kan dari versi cewek. Kalau cowok itu kan biasanya takbiran dulu dari habis isya sampai jam 4. Kadang pas sholat id suka kesiangan. Tidur, mungkin bisa jadi tidur pas sholat juga ya. Tapi kalau waktu-waktu masih kecil yang paling ditunggu itu baju baru. Baju baru. Ya, baju baru. Bahkan kalau kita baru bangun tidur yang kita cari itu baju baru, bukan orang tua sebenarnya. Biasanya, itu yang biasanya. Kalau malam takbiran itu kan biasanya kalau di kampung saya nih ya, kalau di kampung saya tuh ada anak-anak yang suka bawa-bawa bawa-bawa plastik gitu buat minta-mintain kue. Kalau di kampung Asamsul juga sama? Iya, sama-sama. Oh gitu. Bahkan bukan cuma diminta-mintain keliling, biasanya suka diumumin di speaker masjid. Oh iya. Biasanya kalau bahasanya ibu-ibu kue, biasanya kayak gitu, sirup. Nah, biasanya kayak gitu, bukan di keliling-keliling. Nanti ibu-ibu pada datang ke majelis ataupun masjid, sambil bedugan juga ibu-ibu biasanya. Oh iya. Ngadu bedug lah kalau bahasa Sundanya, ngadu bedug sama bapak-bapak. Nah, terkait lebaran juga kan bukan hanya pas ke hari lebaran gitu loh. Pasca malam takbir ataupun hari lebaran, sebelum lebaran itu kan biasanya juga banyak persiapan-persiapan kayak bukber menjelang lebaran lah, bukber terakhiran biasanya sama keluarga besar ataupun keluarga pacar lah biasanya kayak gitu kan. Tapi kalau keluarga saya sendiri sih ya, kalau keluarga saya sendiri paling sibuknya itu bikin kue. Nah itu yang paling penting karena kita tuh bakal kedatangan tamu dari mana-mana gitu ya biasanya. Dan kalau misalkan nggak dikasih jamuan kue, malu juga ke kitanya gitu. Jadi biasanya kita disibukkan bikin kue. Kalau buat keluarga saya seperti itu. Ya itu kan hidangan paling wajib kalau lebaran. Saya paling malas justru kalau bantuin bikin kue sama orang tua. Nah berbicara lebaran, kayaknya kita harus ngobrol sama ahlinya, Lin. Baik, boleh. Kira-kira siapa, Lin? Yaitu Al-Ustaz. Bapak Miftahul Anwar ya? Iya, Bapak Miftahul Anwar. Beliau itu dosen dari INAIS sekaligus ahli dalam bidang keagamaan yang ada di INAIS. Maka dari itu kita panggilkan yang terhormat Bapak Ustadz Miftahul Anwar. Silahkan masuk Bapak. Selamat datang. Halo, Bapak. Selamat datang, silakan duduk, Pak. Selamat datang, Bapak. Silakan. Ya, di mana? Di sini? Iya, silakan Bapak duduk, di sini. Aduh, maaf ini, Pak. kok ada permen ini. Aduh, Bapak ini maaf ya saya duduknya di sini, Pak. Oh iya ada. Ceritanya kayak bos-bos besar katanya, Pak. Biasa. Oke. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Berarti di hari yang ke-21 ya, Pak? 22. 22 Insya puasa. Allah. Berarti tinggal berapa lagi ya? 8 hari lagi. Tinggal 8 hari 8 lagi. hari lagi Betul. menjelang lebaran hari raya. Gimana, Pak? Persiapan yang udah Bapak lakukan lah menjelang lebaran, apa Bapak sudah menerima zakat-zakat fitrah dari orang gitu? Atau gimana kira-kira, Pak? Saat ini saya lebih mempersiapkan untuk
beribadah di 10 hari terakhir. Wah, benar Pak, benar. Biar dapat malam Iya, Lailatul Qadar ya Pak. Kita mengejar Lailatul Qadar ya. Iya, Tidak hanya mengejar Lailah, tapi Lailatul Qadar kita kejar. Nah, ya kita perbanyak membaca Al-Quran, i'tikaf, dan zikir. Ya, kita perbanyak dan juga kebetulan menjadi panitia zakat juga dan juga berarti kalau sore sampai malam itu di masjid menunggu orang mau membayar zakat fitrah. Bukan untuk saya, untuk masyarakat nantinya, untuk para mustahik. Ya. Berbicara zakat Pak, sebenarnya zakat itu apa sih? Secara definisi lebih dalam ataupun secara bahasa dan secara makna itu seperti apa Pak zakat ini? Zakat qad aflaha man zakkaha itu kan dalam Al-Qur'an itu sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Zakka itu bisa berarti dari kata zakka, zaki. Nah, itu berarti apa? Berarti mensucikan. Zakah itu berarti suci. Secara bahasa juga zakah bisa berarti an-numu atau an-nama, berarti tumbuh. Karena orang yang menzakatkan hartanya atau mengeluarkan zakat dari hartanya, itu hartanya akan tumbuh. Ya, akan tumbuh keberkahannya, tumbuh pahalanya, dan tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa berarti suci, bisa berarti tumbuh. Ya, begitu. Bisa nanti secara dohir tumbuh, memang orang kalau dia rutin mengeluarkan zakat, bisa saja hartanya malah bertambah oleh Allah, dibukakan pintu-pintu rezeki dari mana saja. Gitu dari segi bahasa ya. Dari segi istilah itu adalah mengeluarkan harta khusus kepada orang-orang khusus. Jadi ada mengeluarkan zakat harta khusus karena harta yang dikeluarkan zakatnya itu memang khusus, ya, tidak semuanya harta. Ada kriterianya. Termasuk di dalam zakat mal itu kan cuma 5 ya yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Tidak semua harta. Kalau misalnya zakat binatang ternak ya, itu kan cuma mencakup unta, sapi, kambing. Yang disamakan sapi ya paling kerbau. Selain itu tidak wajib zakat. Ayam misalnya tidak wajib zakat. Bebek nggak wajib zakat. Kelinci nggak wajib zakat. Nah, kecuali nanti memang dia itu melakukan perdagangan, baru namanya nanti zakat perdagangan. Nah, jadi itu pengertian dari harta khusus. Harta khusus yang diberikan juga kepada orang yang khusus. Orang yang khusus karena di dalam kitab fikih itu dan disebut dalam Al-Quran juga gitu, hanya ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, gharim dan sebagainya. Ya, sabilillah, ibnu sabil ya, seperti itu. Nah, itu definisi zakat secara bahasa dan secara istilah. Ringkasnya seperti itu. Baik. Bapak, apakah zakat itu hukumnya wajib atau sunnah atau apa bagi umat muslim? Zakat itu hukumnya wajib. Wajib. Ya. Zakat itu terkadang disebut sebagai sedekah dalam Al-Qur'an ya. Nah, sedekah ada 2, sedekah yang wajibah, ada yang mandubah. Sedekah yang wajibah jadinya zakat itu. Kalau sedekah yang sunnah seperti sedekah kita bisa memberikan uang, memberikan makan kepada orang lain dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zakat itu wajib, bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika beliau itu menjadi khalifah yang pertama, yang dihadapi beliau adalah orang-orang murtad. Ya, orang-orang murtad itu orang yang tidak mau membayar zakat setelah Nabi wafat. Nah, maka beliau perangi dan beliau bilang, siapa yang membedakan antara sholat dengan zakat maka akan aku perangi. Nah, maka terkenal dengan perang, ada perang Yamamah gitu ya, perang memerangi orang-orang murtad. Yang sampai ada 70 sahabat yang ahli Quran itu wafat. Nah, maka itu wajib kan menjadi salah satu
pondasi agama. Di rukun Islam juga. Rukun Islam, pondasi agama. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 hal. Ya, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'u zakah. Wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata ilahi sabila. Nah, di sini tadi 5 hal itu salah satu adalah ita'u zakah, memberikan zakat. Jadi ini termasuk al-ma'lum minad dini bi dharurah. Ini termasuk hal-hal yang secara otomatis orang tuh mengetahui bahwasanya ini adalah ajaran agama. Yang dan barang siapa mengingkarinya jatuh murtad. Nah, seperti sholat mengingkari murtad. Kalau orang meninggalkan sholat karena malas, itu ya paling pol jatuhnya fasik, nggak jatuh murtad. Tapi kalau sampai meninggalkan nggak percaya, mengingkari kewajiban sholat, murtad. Begitu juga dengan zakat. Itu secara definisi ya. Kalau zakat ada waktu-waktu enggak Pak? Kayak dari tanggal berapa Ramadan sampai ke tanggal ini zakat apa dulu? Jadi kan ada zakat ada 2 nih. Zakat untuk badan kita yang disebut sebagai zakat fitrah. Kita menzakati diri kita. Ada zakat mal. Zakat untuk harta kita yang tadi ada 5. Yang ada 5. Kalau zakat fitrah, dan ini di Ramadan ini yang berkaitan langsung dengan Ramadan adalah zakat fitrah. Ya. Kalau zakat fitrah itu kewajibannya itu ketika tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri. Itu jatuh wajibnya. Kalaupun orang mau membayar sebelum datang wajibnya, diperbolehkan, namanya takjil, menyegerakan atau mendahulukan. Itu diperbolehkan. Tapi jatuh kewajibannya nanti ketika malam Idul Fitri. Itu waktu wajibnya. Sekarang sebenarnya belum datang. Belum wajib, tapi kita boleh kalau mau mengeluarkan. Tapi kalau sudah datang waktu itu malam Idul Fitri, itu sudah datang waktu kewajibannya. Waktu kewajibannya. Yang harus disegerakan gitu ya Pak. Dan harus disegerakan zakat fitrah itu. Nah, terkait zakat fitrah Pak, ada khusus gak kayak harus beras, harus emas ataupun harus uang? Terus kayak hewan itu apa aja yang diperbolehkan buat zakat fitrah, zakat malah? Ya, kalau zakat fitrah itu ya mayoritas madhab, jumhurul madhahib itu menggunakan bahan makanan pokok. Seperti kalau di Arab dulu pakai gandum, korma itu ya. Nah, kalau di kita berarti memakai beras. Kalau makanan pokoknya jagung berarti pakai jagung. Tergantung daerah mana begitu makanan pokoknya. Ya. Tapi ada salah satu madhab, yaitu madhab Hanafi. Jadi Syafi'i, Maliki, Hambali secara madhab itu menggunakan tadi bahan makanan pokok. Madhab Hanafi memperbolehkan kimah. Kimah itu nilainya. Jadi diuangkan gitu. Betul. Diuangkan. Namun madhab Hanafi itu hanya mencukupkan yang 5 disebutkan dalam hadis itu. Ya, tidak boleh yang lain. Jadi kalau kita mau ikut madhab Hanafi, ya korma berapa nilainya, kemudian gandum berapa nilainya begitu. Tapi ada salah satu madhab dari madhab Maliki, kalau tidak salah namanya Ibnu Qasim dari madhab Maliki, ya, atau siapa? Ya, lupa. Ya Ibnu Qasim betul. Ibnu Qasim dari madhab Maliki itu memperbolehkan selain yang di nas 5 makanan pokok itu, berarti seperti beras itu kan nggak masuk dalam nas dalam hadis ya. Itu diperbolehkan diambil dikonversikan nilainya, di mata uangkan, itu diperbolehkan.
Dan ini sekarang banyak dipakai di berbagai negara Islam, ya. Termasuk di Indonesia banyak ulama yang memperbolehkan karena ya kemudahan dan orang-orang sekarang itu lebih lebih suka dan lebih bisa memanfaatkan kalau dikasih uang. Ketika mau lebaran dikasih beras, dia nggak cukup itu, nggak cukup beras, lauknya dari mana? Masih kurang lauknya, masih dia nanti mungkin kalau di kita kan butuh beli makanan untuk hidangan atau baju untuk anaknya begitu. Nah, ada di sebuah hadis itu disebutkan inti dari zakat kita itu adalah mencukupi orang fakir miskin. Uhnuhum. Nah, cukupilah mereka ya di hari Id. Jangan sampai di hari Idul Fitri itu ada orang-orang meminta-minta gitu. Beras punya tapi karena nggak punya, yang lain hanya minta-minta. Ya, itu juga jadi tujuan zakat fitrah belum terpenuhi. Ya, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi diperbolehkan membayar zakat menggunakan uang, di mata uangkan ya. Kalau sekarang di kita biasa berapa tahun 2024 ini rata-rata antara 45.000 ya, 45.000, ada yang 50 gitu ya. Menyesuaikan harga beras. Jadi diperbolehkan. Ya, dan saya mengikuti pendapat yang itu. Kalau ada yang lain berpendapat tidak, itu silakan saja. Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan ya, gitu. Betul. Serah. Maksudnya silahkan memakai pendapat yang mana. Kan fenomena di zaman sekarang kan teknologi itu makin canggih, Pak. Bukan hanya uang, bahkan uang juga uang digital kayak dompet digital. Terus kalau gini, Pak, kalau ada pertanyaan nyeleneh nih. Kalau zakat kita bayar pakai uang kripto, itu gimana, Pak? Uang kripto itu kayak uang apa sih yang lagi ramai di anak muda gitu, Pak? Apa ya, Pak? Uang kripto. Lah itu kira-kira orang fakir miskin bisa memanfaatkannya enggak? Iya benar. Bisa enggak? Iya. Kemudian begini, uang kripto itu diakui enggak di Indonesia? Sudah menjadi alat tukar belum di Indonesia? Belum. Gimana orang fakir miskin memanfaatkan kripto? Apa Anda suruh masuk internet dan mereka bingung di situ? Malah jadinya nggak mustahik ya, Pak. Nggak termasuk mustahik lagi. Berarti ingin membingungkan orang para mustahik nantinya. Ya. Iya, betul. Iya, betul. Tapi Bapak, jikalau semisal nih ada orang, kita kan nggak tahu ya orang lain itu mereka itu mempunyai uang itu dari mana asal usulnya gitu. Semisal orang itu mendapatkan hasil uang itu dari judi, semisal apakah boleh dipergunakan untuk zakat? Ya slot, Pak. Iya, Hasil dari itu biasanya zaman sekarang anak muda masih ini ya Pak, lagi booming-boomingnya gitu. Ini harus diperangi. Bang Rono kan bilang ya, judi. Ini kan orang tahu semuanya kan. Itu tidak ada orang kaya dari judi, tapi banyak yang terjebak di situ ya. Terjebak karena cinta terhadap judi gitu. kakek Jiwas emang itu, Pak. Aduh bahaya. Nah, jadi hendaknya kalau kita mau beramal, itu kan amal juga kan. Iya. Bersedekah, membayar zakat, menggunakan harta yang halal. Yang halal. Harta yang halal. Nah, kalau kita sebagai panitia misalnya kita tidak perlu menanyakan ini harta dari mana. Ya, itu kan urusan dia sama Allah. Sama Allah. Nah, adapun sudah apakah orang yang misalnya ada membayar itu dari uang kita tidak tahu asal usulnya gitu ya. Misalnya orang membayar zakat dari dia hasil judi, ya secara fikih ya sudah sah. Namun apakah diterima atau tidak? Karena itu kan berasal dari bersumber dari yang uang yang haram. Tapi kewajibannya udah gugur, Pak. Kewajibannya dia udah bayar. Oh, tetap kewajibannya udah gugur. Dan gugur. Seperti orang membayar zakat misalnya dia pinjam dulu ke temennya. Uangnya dia di ATM nggak bisa ketarik. Ya. Berarti kan dia pinjam ke orang lain. Pinjam ke orang lain. Uangnya dia masih di ATM nggak bisa ketarik gitu kan. Keblokir misalnya. Kan ada uzur gitu. Iya, boleh-boleh saja. Nah, maksudnya ini orang dia secara dohir sudah mengeluarkan zakat. Betul. Masalah diterima dan tidak, kalau asalnya itu jelek ya Wallahu itu a'lam ya, Pak. sepertinya tidak diterima gitu. Berat untuk diterima asalnya betul, dari betul. Ciri-cirinya nggak bakal diterima ya, Pak. dari barang yang kotor karena Allah itu
layak innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha yang baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Yang thayyib ya. Thayyib itu baik. Iya. Zakat lumayan ya Pak ya. Berarti Baik. memang wajib zakat itu kan? Iya. Karena bagian dari rukun Islam juga. Itu menjelang Lebaran. Nah terkait Idul Fitri Pak. Idul Fitri ini kan bahasa Lebaran berarti kan ya. Secara masyarakat umum itu Lebaran itu ada dua. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Nah perbedaan Idul Fitri sama Idul Adha itu apa Pak? Waktunya. Waktu. Waktunya Idul Fitri itu pasti setelah Ramadan. Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah waktunya. Nah, dan peribadatan di situ kalau Idul Fitri kita ada sebelumnya diperintahkan membayar zakat fitrah, kemudian sholat Idul Fitri itu sunnah, ya kan? Setelah itu tidak ada ritual khusus, sebenarnya tidak ada. Nah, kalau adat itu ya adat kita saling berkunjung silaturahmi itu kan memang sunnah silaturahmi, tapi di adat kita Idul Fitri itu menjadi sesuatu yang seperti apa ya? Seperti kebiasaan lah, tapi bukan wajib ya, bukan wajib. Tapi gimana kalau silaturahim gitu kan? Ya. Kalau Idul Adha setelah kita sholat ada syariat yang lain yaitu menyembelih hewan kurban. Itu saja bedanya waktu dan ritual atau peribadatan yang ada di dalamnya yang membedakan. Berarti yang bedanya juga kalau Idul Adha itu katanya 3 hari ya lebarannya? Jadi Idul Adha itu ada Yaumul Id, Yaumun Nahar. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu disebut hari Tasyrik. Yaumul ya hari Tasyrik. Disebut hari Tasyrik. Ini juga sama-sama 4 hari ini dilarang untuk berpuasa. Kita diperintahkan untuk makan-makan, untuk pesta. Iya. Jika Allah memerintahkan kita untuk makan ya makan, jangan sampai malah kita diperintahkan makan nggak makan. Iya. Ramadan disuruh nggak makan malah makan-makan. Ya. Itu. Betul. Astagfirullah. Ini jadi orang tuh nggak ya susah sesuai ya, Pak? perintah saja gitu, ngikutin saja, nggak usah bikin yang aneh-aneh. aturan sendiri lah. Aturan sendiri. Iya, berarti kan kalau Idul Fitri itu hari tasyriknya berarti pas tanggal 1 ya? Tanggal 1 Syawal berarti yang nggak diperbolehkan puasa. Idul Fitri cuma sehari. Iya, sehari kan. Sehari saja tidak boleh berpuasa. Itu hari pesta kita, makan-makan. Nah, ini Pak, terkait hari Raya Idul Fitri. Setahu saya kan banyak dianjurkan itu kayak sholat tahiyatul masjid sebelum melaksanakan Idul Fitri. Itu maksudnya sholat tahiyatul masjid itu gimana sih Pak? Apakah memang suatu anjuran? Sholat tahiyatul masjid itu bagi orang yang masuk di dalam masjid. Ya. Jadi kalau orang itu dia pas mau sholat id kebetulan masuk di dalam masjid tetap disunahkan karena tahiyatul masjid itu tidak bergantung dengan waktu. Kapan saja kita masuk masjid kita disunahkan sholat tahiyatul masjid. Kalau sholat kita itu di belakang masjid, ya di jalan, di depan masjid, ya nggak usah sholat tahiyatul masjid, bukan masjid. Tahiyatul jalan. apalagi di lapangan, nggak ada tahiyatul midan. Gitu. Berarti sesuai tempatnya. Sesuai tempat lah. Iya. Berarti selain sholat tahiyatul masjid itu apa aja Pak yang dianjurkan sholat sunnah? Sudah nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau kita itu tidak di masjid, kita tidak disunahkan sholat apapun sebelum sholat Idul Fitri. Tidak ada. Kalau kita di masjid, ya itu bukan berkaitan dengan Idul Fitrinya, karena berkaitan dengan tempatnya yang kita masuki. Itu bukan bagian dari rangkaian berarti ya? Bukan. Tapi nggak apa-apa kan kalau khusus kalau hari Id gitu. Kalau ada yang mau sholat duha dulu, bebas berarti ya? Kalau sudah masuk waktu duha, ya secara hukum sah-sah saja. Namun kata Nabi tidak ada sholat sunnah sebelum Idul Fitri. Tapi ini tidak menafikan tadi yang tahiyatul masjid ya. Karena sholatnya di masjid. Yang kalau yang orang sholatnya di lapangan, di jalan, ya jangan tahiyatul masjid. Nggak usah ya Pak. Bapak baik, itu untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu apakah wajib diikuti oleh umat muslim atau mungkin sunnah atau bagaimana gitu Pak? Hukumnya sunnah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan dan dianjurkan dengan berjamaah. Lebaran haji juga sama Pak? Iya sama. Itu
sunnah berjamaah. Hukumnya sholat itu sunnah, sunnah lagi berjamaah. Nah, kalaupun tidak sholat berjamaah, misalnya ada halangan orang di rumah sendiri gitu kan, karena sakit atau apa, atau karena menjadi petugas security misalnya, atau sedang kerja apa, dia tidak sempat pergi ke masjid, dia boleh sholat sendirian. Oh, diperbolehkan ya, Pak? Boleh sholat Tapi ada sendirian. unsur tertentu. Tapi kalau sholat sendirian, jangan pakai khutbah. Mau khutbah Siapa ke yang mau siapa? dengerin? Iya, Dia khutbah, dia Bilal. betul. Lumayan itu Pak. Kaum muslimin, yang mana kaum muslimin nggak ada Nggak ada yang sholat jawab. sendirian. Jadi kalau sholat sendirian boleh saja, tapi nggak usah pakai khutbah. Astagfirullah. Ya. Terus Ada lagi? Ada perbedaan nggak Pak terkait takbir ataupun jumlah takbir dalam sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha? berkenaan takbir ya, kita bahas secara umum dulu. Ya, di dalam Idul Fitri itu ada namanya takbir Lailatul Id ya, yang disebut sebagai takbir mutlak. Takbir apa? Mutlak. Takbir mutlak. Takbir mutlak itu takbir yang disyariatkan, yang dianjurkan dilakukan di malam Idul Fitri. Dari kapan? Sejak tenggelamnya matahari, berarti waktu maghrib, sampai imam mau Naik ke mau sholat itu. Mau sholat. Iya, betul. Itu takbir mutlak. Takbir terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, dan seterusnya. Ya, seterusnya. Baik yang di pasar, di jalan itu semuanya disunahkan untuk bertakbir. Jadi kalau misalnya Samsul malam-malam kan suka tuh anak muda itu suka bukan malah takbiran itu. Keliling aja, yang penting keliling gitu. Itu kalau sama takbiran itu nggak apa-apa sebenarnya. Sambil baca takbir disunahkan di mana saja. Disunahkan baca takbir. Beda nanti di Idul Adha itu ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlaknya sama dari malam Idul Adha sampai imam mau sholat itu. Takbir muqayyadnya dari habis sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, itu sudah disunahkan setelah sholat subuh membaca takbir. Begitu juga nanti ini terus setelah sholat terus sampai hari akhir tasyrik, asar tasyrik. Itu namanya muqayyad, takbir yang dibatasi dengan sholat, namanya takbir muqayyad. Kalau mutlak tadi nggak ada batasannya, yang penting malam Idul Fitri, malam Idul Adha sampai imam naik menjadi imam. Ini Pak, jumlah takbiran pas sholat itu Pak? Oh iya, jumlah saat sholat untuk takbir yang rakaat pertama sejumlah berapa? Udah lupa. 9 berapa gitu ya? Wah, ini jangan-jangan nggak pernah ikut takbir kalau pernah ikut sholat kalau ini Idul Fitri, malah menyiapkan mercon. Ya, 7 rakaat pertama. Rakaat kedua 5. Sama kayak Idul Adha berarti? Ya, Idul Fitri, Idul Adha itu sama. Kalau yang khotibnya khutbah pertama 9, khutbah kedua 7. Biar sama seperti sholat sebenarnya. Sholat itu kalau kita hitung ketika orang berdiri itu jumlahnya yang pertama 9. Pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, itu kan nggak dihitung. Dengan dihitung 7 tadi. Jadi 1 kan ditambah 7 berapa? 8. Ketika orang mau ruku membaca takbir nggak? Baca. Allahu Akbar. Berarti berapa? 9. 9. Ketika orang sholat berdiri yang pertama itu berarti 9 jumlahnya. Nah, maka orang yang khutbah, khotibnya itu kalau baca takbir 9. Di rakaat kedua 5 kan? 5 tambah takbir berdiri Allahu Akbar berarti 6. Ketika mau ruku tambah 1 lagi berarti 7. Benar. Nah, biar sama orang khutbah juga di khutbah keduanya membaca takbir sebanyak 7 kali. Ya, itu falsafahnya seperti itu. Tapi memang syariatnya seperti itu syariatnya. Karena kan sempat ramai juga ada salah satu video anak muda yang sholat di jalan di luar masjid Pak. Ketika takbir yang 7 itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata mereka malah ruku Pak, malah ada yang ruku, ada yang sujud, mungkin karena belum pernah Jadi berjalan. 7 kali takbir dia udah mau selesai sholat ya.
Ya karena tidak ketahuan Iya, mereka. itu. Dan hukum takbir yang 7 ini, yang rakaat pertama, yang kedua 5 ini hukumnya sunnah. Kalaupun tidak dilakukan atau lupa misalnya, sah-sah saja sholat idnya. Ya, sholat idnya. Misalnya ada imam yang lupa begitu kan. Nah, itu misalnya kita mengingatkan subhanallah gitu, tidak ingat, ya sudah lanjut saja. Lanjut saja. Karena imam kalau lupa dengan takbir yang sunnah ini, dia boleh meneruskan kalau nggak ingat, atau dia boleh kembali kepada takbir kalau ingat. Tapi hukumnya sunnah. Cuman kalau imam lupa itu terkadang makmumnya atau orang masyarakat yang jadi ramai. Kalau ditinjau dari segi hukum itu ya sah-sah saja, selesai gitu. Tapi kan di mata masyarakat kan jadi kurang begitu, mata masyarakat. Boleh Bapak, biasanya di sela-sela takbir itu kan biasanya beda-beda ya Bapak bacaannya. Nah, takbir pertama itu baca apa, takbir kedua juga baca apa? Mungkin Ya di sela-sela takbir. Iya, betul. Di sela-sela takbir disunahkan membaca tasbih. Ya, kalau mau lengkap ya Allahu Akbar, di sasanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu mau lengkap. Kalau ada sebagian imam itu cepat kan? Iya. Ya kita misal cukup subhanallah. Itu paling tidak. Kita ikutin imam aja ya. Kalau imamnya terlalu cepat kan kita juga ikut cepat biasanya. Iya. Itu minimal tadi subhanallah. Kalau mau lengkap dibaca Allahu Akbar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu. Nah, itu salah-salah takbir yang 7 dan 5 tadi. Iya benar. Karena suka bingung Pak waktu pertama, ya waktu masih kecil lah. Sekarang udah gede kan? Fitri ya. Udah gede masalah Udah gede. Insya Allah, Suka bingung, Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah Pak saya ngejawab walillahil hamd waktu sholat. Saking nggak tahu lah apa yang harus dilakuin gitu Pak. Iya. Masih terkait Ramadan nih Pak. Beres lah terkait sholat Idul Fitri. Ada kebiasaan ataupun tradisi-tradisi lah di masyarakat kita, di masyarakat sekitar terkait hari Lebaran, kayak silaturahmi ataupun ziarah kubur gitu Pak, ziarah kubur ke keluarga ataupun ke sanak saudara lah. Itu apakah memang ada waktu tertentu ataupun anjuran-anjuran tertentu? Tidak ada. Tidak ada. Ziarah kubur itu sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, terlebih-lebih di hari Jumat. Di hari Jumat. Tapi kalau berkaitan dengan hari raya Idul Fitri, pas bulan Ramadan, akhir Ramadan atau sebelum Ramadan, itu tidak ada secara khusus. Namun itu hanya adat saja ya. Adat di kita. Tapi tidak boleh kemudian kita anggap itu sebagai kesunahan berkaitan dengan Idul Fitri, berkaitan dengan Ramadan. Tidak boleh, itu sebagai adat saja. Adat itu selama baik ya diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan syariah. Tapi tidak boleh kita anggap itu sebagai ibadah yang khusus gitu ya. Nah, kita mensikapinya seperti itu. Dan juga tidak perlu kita melarang-larang orang mau ziarah. Tidak perlu ya. Boleh kita arahkan itu ya baik ziarah, tapi tidak perlu tapi jangan sampai dianggap itu sebagai kesunahan berkaitan dengan Idul Fitri atau sebelum atau pas dari Idul Fitri, itu tidak boleh. Maksudnya tidak boleh menganggap itu kesunahan yang mengikat dengan Idul Fitri. Iya, betul. Ini Pak, ada pertanyaan titipan dari teman-teman yang ada di depan nih Pak. Nah, kalau ada titipan biasanya ada jasa titipan. Just tip ya. Just tip. Gini Pak, katanya ada pertanyaan nyeleneh sih Pak. Bagaimana hukumnya mendoakan orang mati katanya Pak? Bagaimana hukumnya mendoakan? Mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati. Ya? Iya, betul. Mendoakan itu orang yang sudah mati. Yang sudah mati. Kalau orang mendoakan orang mati jangan. Doakan panjang umur, berkah gitu. Ya. Itu termasuk doa buruk ya. Enggak boleh kan Pak ya? Enggak boleh kan? Iya, makanya. Astagfirullah. Ini teman-teman rada lumayan nih Pak. Kalau mendoakan orang mati, orang meninggal boleh. Kalau mendoakan orang mati, berarti kan semoga Samsul mati. Iya benar. Iya, baik. Memang susunan kata itu menentukan ya Pak. Kayak ada pertanyaan nyeleh lagi kayak gini Pak. Saya sudah paham bahasa gitu. Bagaimana hukumnya nikah sama satu kampung? Ya nggak boleh lah. Iya nggak boleh. Kan maksimal 4. Iya.
Iya benar, masa satu kampung. Dan itu kan ada fatwa terbaru itu bahwasanya rokok itu tidak membatalkan puasa. Iya. Rokok tidak membatalkan puasa. Puasa. Apakah betul, Bapak? Ya betul, itu betul itu. Rokok tidak membatalkan puasa. Yang yang membatalkan puasa merokok. Iya, baik. Dari kata-kata ya ini. Ada slebeo ini mah. Ini orang yang suka main kata-kata nanti Iya. mana dikata-katain. Iya, kata-katain Pak, benar Pak. Lumayan. Baik, Oke. Bapak. Ya oke, ini ya intermezzo ya. Iya, yang terus biar agak cair Pak. Intermezzo aja. Ini Pak, sebelum ditutup Pak, Oke. mohon ada apa ya terkait Idul Fitri lah Pak. Pesan-pesan menjelang Idul Fitri gimana Pak? Ya, menjelang Idul Fitri kita boleh mau menyambut hari kemenangan hari raya kita. Namun di akhir-akhir bulan Ramadan ini jangan melupakan kita itu untuk lebih giat lagi beribadahnya, menyambut Lailatul Qadar, lebih memperbanyak membaca Al-Qur'an, zikir, kita tambah iktikaf gitu ya. Meskipun itikaf itu tidak harus semalaman suntuk, nginep nggak harus dalam mazhab Syafi'i. Itu ya kalau misalnya kita sampai tarawih kemudian pulang bisa ditambah lagi di situ ya. Tadarus ditambah lagi nanti zikir atau pulang dulu nanti malamnya ke situ ditambah ya. Jangan sampai meninggalkan rutinitas ibadah kita karena terlena dengan ya orang-orang kita itu biasanya kalau akhir bulan Ramadan itu sudah tersibukkan dengan nyari baju, akhirnya sholat tarawihnya ditinggal ya. Sibuk mempersiapkan makanan, sudah capek, ibadah-ibadah yang lain tidak dikerjakan. Nah ini sebenarnya ada kerugian di situ. Yang tidak apa kita mencari baju, mempersiapkan makanan, jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih, zikir, membaca Al-Qur'an. Justru akhir-akhir Ramadan ini harus kita fullkan karena sesuatu itu adalah tergantung akhirnya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu ya. Semoga kita dengan lebih giat beribadah di hari akhir Ramadan itu kita menjadi orang yang husnul khotimah dengan Ramadan itu ya. Seperti itu. Oke, berarti secara garis besar yang Bapak sampaikan menuju hari kemenangan berarti harus banyak hal-hal yang kita raih. Yang kita mau menang nggak? Kalau kita mau menang ya kita harus melewati ya. ini dulu lah. Karena kan memang 10 hari terakhir ini menjadi momentum yang terbaik paling kita rebutkan ya Pak ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, pastabilul khairatnya itu Pak. Ya mudah-mudahan lah kita dapat gift ataupun yang kita tunggu-tunggu terkait Lailatul Qadar di 10 hari terakhir ini. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya di Tarim episode yang kedua ini. Ya, baik. Mohon maaf kalau memang banyak kesalahan kata ataupun kelakuan atau tutur kata yang salah dari saya. Oh ya, sama-sama. Kita santai saja. Terima kasih untuk pemaparan materi dan ilmunya yang luar biasa Pak. Ya, nah ini sekedar segitu saja ilmu saya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua juga. Oke, untuk teman-teman mungkin sampai sinilah Tarim Ramadan episode yang kedua ini. Saya Samsul Ma'arif Al-Hidayah dan juga teman saya Elin Ramadayanti mohon pamit undur diri. Sekian dan jangan lupa untuk terus menanti hari kemenangan dengan berbuat hal-hal yang baik di 10 hari terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.